Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Erni Noviandi di acara Cuko, cerita untuk kita. Langsung dari Studio 45. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan wartawan senior dari Sumsel, Pak Anwar Aswan. Selamat siang Pak Anwar. Selamat siang. Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Pak Anwar merupakan wartawan senior yang masih tetap eksis dan energik di seusianya. Bisa ceritakan sedikit Pak tentang pengalamannya di wartawan? Selama di wartawan ini sudah berapa lama? Atau awalnya itu seperti apa bisa terjun ke jurnalis? Begini, jadi wartawan itu sebenarnya memang sudah cita-cita saya dari kecil. Semasa saya masih SD, pada waktu itu saya melihat banyak wartawan foto di Jalan Sudirman, di kantor gubernur. Waktu saya masih duduk di SMA, saya sangat berkeinginan menjadi seorang wartawan atau jurnalis yang profesional. Tepatnya pada tahun 71 saya lulus SMA, setelah melanjutkan pendidikan ke Akademi Publistik. Dan setelah itu tahun 74 Februari saya mengenyah pertama kali menjadi seorang wartawan, yaitu wartawan yang ada di Palembang. Waktu itu namanya Surat Kabar Berita IPS. Kemudian tahun 81 saya kembali ditarik oleh media di Surat Kabar Sumatera IPS sampai tahun 89. Sejak 89 sampai tahun 93 saya jadi wartawan Surat Kabar Gentah, harian Gentah yang ada di Pekanbaru. Setelah itu saya bergabung jadi koresponden salah satu surat kabar mingguan harian yang ada di Jakarta. Maka tepatnya kemarin pada tanggal 1 Juni 1995 sampai sekarang saya menjadi seorang jurnalis, yaitu di wartawan Sumatera Express. Karena kan saya seorang jurnalis yang cukup aktif tanpa terhenti sejak tahun 74 sampai tambah sekarang. Karena kan adalah kerja keras, dan setelah itu saya melanjutkan mendirikan sebuah media yaitu namanya Suara Sumsel yang sampai sekarang masuk online dan cetak. Oleh karena itu pada kawan-kawan, khususnya kawan-kawan menyambut Hari Pers Nasional 2021, mari para rekan-rekan anak-anak muda menjadi seorang jurnalis yang profesional dan memberikan kontribusi untuk membangun di daerah masing-masing. Itu yang pertama. Nah yang kedua, bahwa wartawan itu adalah tugas yang paling berat dan harus memberikan kontribusi kepada pemerintah. Dan setelah itu wartawan itu punya visi dan misi yang memberikan tantangan ke depan bahwa apapun yang akan dilakukan itu adalah salah satu profesi yang mulia. Wartawan adalah wartawan yang sangat penting dan penting untuk saat ini, bahwa tugas pers atau wartawan memang sangat dibutuhkan. Namun demikian, karena itu bahwa wartawan itu harus memiliki skill, pendidikan, dan berkemampuan dan tekad disertai banyak sahabat dan teman bersama semua. Pak, bisa diceritain sedikit awal-awal menjadi wartawan itu sulitnya di mana itu, Pak? Ketika saat itu Bapak baru memulainya. Sebenarnya tidak ada kesulitan, yang penting tekad dan kemauan. Kuncinya profesionalis. Bahwa wartawan itu berat, tantangan. Seandainya kalau kita tidak memahami, tidak mengetahui situasi dan kondisi apa yang kita lakukan. Oleh karena itu pada para wartawan, marilah tingkatkan kualitas pendidikannya, termasuk tingkatkan kualitas profesionalisme, dan hal itu harus banyak belajar. Jangan terpaku dengan apa yang telah peroleh. Banyak belajar, membaca buku, dan banyak sahabat, dan termasuk lain-lainnya. Di samping itu juga wartawan harus memberikan wawasan yang luas. Kenapa harus memberikan luas? Dia harus memberikan kontribusi ke luar, ke dalam, baik dalam tugas maupun dalam kontribusi untuk daerah itu masing-masing. Itu yang pertama. Yang selain itu bahwa wartawan memang dituntut profesionalisme, sudah itu dituntut berkemampuan, sudah itu harus banyak membaca, belajar, dan memiliki kepada wartawan yang lain. Tapi yang tak kalah pentingnya
wartawan itu harus keluar negeri. Oh gitu. Wartawan Harus keluar negeri. Harus Itu keluar negeri. gimana itu Pak? Itu proyek itu harus tugas keluar negeri. Apakah dia di Asia? Itu artinya dari perusahaannya atau wartawannya sendiri yang berangkat Pak? Biasanya dari medianya. Oh dari perusahaan medianya. Perusahaan medianya. Kalau saya baru sekitar 21 negara. Wah 21 negara loh. Terakhir saya kunjungi Eropa dan Australia. Sampai sekarang baru 1 negara, dan terakhir yaitu ke Arab Saudi, yaitu Mekah. Luar biasa. Nah, ini Pak, wartawan ini kan banyak mengalami tantangan, baik dari premanisme, kalau soal pemberitaan yang negatif dalam arti ya, ada juga pujian. Kalau pujian mungkin banyak dari pemerintah. Nah, untuk trik menghadapi kekerasan dalam wartawan itu seperti apa Pak? Tidak ada kekerasan sebenarnya dari kita sendiri, dari wartawan itu sendiri. Kalau wartawan itu santun, punya etika, punya kemampuan, punya moral, tidak ada tantangan, tidak ada kendala, tidak ada istilah itu premanisme, tidak ada macam-macam. Tapi tergantung dari siapa wartawan. Jadi wartawan itu memang benar-benar harus pintar, benar-benar punya kualifikasi yang baik, sudah punya etika yang bagus, moral yang bagus. Yang terpenting adalah keberanian. Keberanian dalam arti? Keberanian tanda yang positif. Oh, dalam hal yang positif soal pemberitaan Pak ya. Ya. Ini Pak, apa sih yang membuat Bapak tuh tetap eksis nih sampai sekarang? Ya kan, di usia seperti Bapak ini mungkin yang sudah seliting ya, kalau bahasa kita seumuran sama Bapak ini udah pada sudah pada lesu, sudah pada kurang sehat, tapi kok Bapak masih energik dan masih semangat gitu Pak? Apa deh triknya? Triknya mudah. Yang pertama, kita jangan berpikir seujon. Yang kedua, kita harus banyak hiburan. Yang ketiga, kita harus punya semangat, dan harus banyak sahabat dan kawan. Itu triknya. Sudah itu jangan berputus asa dan harus optimis. Apapun tantangan, apapun kendala, apapun hambatan, itulah risiko sebagai wartawan. Jadi kalau sampai sekarang memang saya akui, memang mungkin di antara rekan-rekan wartawan yang saya tidak mengatakan saya senior, tapi para wartawan yang sudah gaek, yang sudah cukup tua, banyak antaranya yang sudah tidak berperan lagi karena kan ujur, sudah itu mungkin ada kesibukan lain. Namun saya sejak tahun 2004 sampai hari ini, itu sampai menyampai pes nasional 2021 ini, saya tidak eksis. Bahkan saya bersama lagi bagaimana perkembangan lebih lanjut. Nah, yang tak kalah adalah pentingnya harus banyak belajar dan harus banyak belajar. Oke, pemirsa, satu lagi nih, Pak Anwar Raswan ini merupakan pengurus ya Pak ya? Ya. Di PWI Sumsel. Di bidang apa ya Pak ya? Saya pengurus PWI Sumsel itu sebenarnya saya duduk di pengurusan itu sejak tahun 89. Hingga saat ini. Hingga sekarang. Kalau sekarang jabatannya apa nih? Terakhir saya dipercaya oleh kawan-kawan pengurus, saya duduk sebagai wakil ketua bidang organisasi yang mengurusi para wartawan baik junior, senior dan lain-lain. Dan inilah enaknya, dan inilah tantangannya, dan inilah kendalanya, dan inilah hambatan yang kita harus hadapi dengan secara kebersamaan. Jadi pemirsa, beliau ini Pak Anwar Raswan ini sudah menjadi pengurus PWI Sumsel sejak tahun 89 dan hari ini pun masih di pengurusan sebagai wakil pembinaan wartawan di PWI Sumsel. Luar biasa sekali. Dan pemirsa, satu lagi yang saya salut dengan Pak Anwar Raswan ini, dia tetap energik itu dan selalu pemikirannya luar biasa. Sedikit Pak, masalah pesan untuk kawan-kawan yang pemula atau junior gitu. Apa sih trik, kiat mungkin yang bisa Bapak berikan ke mereka untuk kawan-kawan kita di sini yang menonton? Yang pertama, karena sebagai saya termasuk wartawan yang sudah cukup lama ya. Cuma 3 kuncinya. Kunci pertama itu harus belajar. Kunci kedua
semangat. Kunci ketiga apa? Mengatur strategi, menguasai strategi. Itu kunci sebagai wartawan. Jadi wartawan itu dia tidak perlu ke lapangan berlari-lari, tapi bagaimana strategi mendapat berita, suatu berita yang dikira menarik daripada berita orang lain. Artinya membuat sendiri ya Pak ya? Sendiri. Jadi kalau ada wawancara kita wawancara, tidak perlu diikuti wawancara, dipegang aja orang. Kita cari. Enggak copy paste loh. Enggak. Copy paste itu sangat berbahaya. Dan berita-berita itu adalah kalau bagi saya diharamkan, karena kan itu adalah merusak para wartawan itu sendiri, dan nanti wartawan itu akan menyesal seumur hidup. Kemampuan profesionalnya tidak terjamin. Sejauh ini Pak ya, dari tahun 74 74. Bapak menjadi wartawan tuh banyak nggak teman-teman yang terkena masalah soal pemberitaan Pak? Banyak. Hingga saat ini. Banyak sekali. Saya pun pernah diteror, malah pernah sampai ke pengadilan, sampai saya dituntut, sampai di Soal pemberitaan. soal pemberitaan. Malah salah satu seorang jenderal yang ada di Jakarta, saya panggil ke Jakarta. Waktu itu bukan melalui Dewan Pers, melalui penerangan diselesaikan. Dan sudah selesai. Dan lalu kata kuncinya kebenaran. Jangan lari dari kode etik. Jangan lari dari kode etik yang kita anut sekarang. Jangan dari situ. Yang penting fakta, benar kata yang benar, salah kata yang salah. Oh ya, kita kembali ke masalah pribadi nih Pak. Saat ini usia Bapak sudah memasuki 60 lebih. 60 lebih, luar biasa. 60 lebih. Dari keluarga, anak atau cucu, ada nggak yang turun ke Bapak tuh? Jurnalisnya, jiwa jurnalisnya itu Pak. Saya memang dari awal punya keinginan dan punya tujuan. Satu orang pun anak saya larang untuk menjadi wartawan. Kenapa Pak? Kan Bapak seorang jurnalis loh. Karena mungkin tidak sama seperti saya. Karena kan Mungkin jiwa ya Pak ya. Wartawan itu tugasnya berat. Tidak segampang yang diucapkan. Sudah itu wartawan itu ya harus benar-benar ya, profesional. Kalau saya melihat kadang-kadangnya sekarang ya agak ada memprihatinkan. Karena kan kadang-kadang hal-hal yang tidak pantas ya dilakukan. Nah, kan itu berkawan-kawan anak-anak ada yang para junior ya tingkatkan kualitas. Yang pertama pendidikan, kemampuan, hubungan baik, loyalitas, dedikasi, dan berkemampuan. Itu yang penting. Jadi tidak ada gunanya kita seorang jurnalis sarjana sampai 5 baris kelar, tapi tidak berkemampuan. Nol di sini. Ya, tapi yang tak kalah penting adalah jujur. Jujur, kuncinya jujur. Itu kunci jujur. Apapun hebatnya kita kalau kita tidak jujur, itu akan merenggut ataupun menghalangi kemampuan kita untuk berdepan yang besar. Oke, artinya kita harus jujur ya. Jujur. Pak, saat ini kan media itu menjamur untuk disumsel nih Pak. Nah, untuk tetap eksis dan ikut sama dengan standarnya, maksudnya menyamai media minimal di bawahnya. Apa trik kita Pak dari perusahaan Bapak sendiri saat ini? Kalau saya kan melihat pasar. Jadi pemberitaan itu kalau bisa jangan sama dari awal. Kita ada perbedaan. Jadi setiap pemberitaan itu akan cetak, akan yang online. Ada satu ataupun 2 berita yang kira-kira tidak diberi ke orang lain, yang kira-kira bisa dijual dan bisa-bisa itu dicari. Dan bisa itu harus konfirmasi dan harus kontribusinya harus melalui wawancara atau diskusi yang lain-lain. Nah itu yang penting. Jadi jangan sama dengan media-media yang sudah ada, tidak ditolak kawan. Tapi kita harus berbeda. Satu penerbitan atau saya minimal 1 atau 2 berita yang kira-kira bisa kita andalkan. Diangkat gitu ya. Pastinya Bapak sudah paham sekali ya kan pemirsa. Kita banyak harus belajar nih dari senior kita yang masih eksis untuk pengalaman yang sangat mengesankan ini Pak ya. Mungkin kita akan berbagi sedikit kepada teman-teman penonton, ke teman-teman kita jurnalis lainnya untuk tetap semangat, jujur, membuat berita sesuai fakta, ya, sesuai fakta dan menulis yang benar. Yang penting membuat berita itu hati nurani. Oh, dengan hati nurani.
Hati nurani itu mengatakan berita itu benar, katakan itu salah, dan kata hati benar. Itu kata hati. Nah sudah itu yang tak kalau nanti adalah kejujuran kita buat berita itu. Nah berita itu kan pasti ada tujuan. Kemana berita ini? Ke kiri, ke kanan, ke atas, atau ke bawah. Jadi tergantung kita yang mau mengambilnya dari mana. Oke, gitu aja mungkin. Terima kasih Pak atas waktunya. Sekali lagi saya minta sedikit pesan-kesan Bapak kepada teman-teman kita yang menonton di Studio 45 ini untuk menyampaikan triknya agar selalu eksis sesuai di jalurnya. Wartawan yang profesional itu seperti apa? Silakan Pak. Pada kawan-kawan ataupun adik-adik atau para junior, bahwa tugas wartawan harus dipelajari secara utuh. Karena wartawan itu adalah tugas yang mulia. Sudah itu tanpa pamrih, jangan menyerah, galilah potensi-potensi yang ada, carilah potensi-potensi yang luas. Sudah itu tingkatkan tingkat pendidikan kita. Sudah itu tingkatkan hubungan baik dengan sesama. Sudah itu jaga kehormatan kita. Harga diri kita harus dipertahankan, jangan dijual, tapi kita membeli. Rasa itu yang benar. Oke, terima kasih pemirsa. Itulah bincang-bincang kita dengan Pak Anwar Raswan yang merupakan wartawan senior dari Sumatera Selatan yang tetap eksis sampai saat ini. Beliau adalah pengurus dari PWI Sumatera Selatan di bidang organisasi wartawan. Terima kasih Pak atas waktunya. Semoga sehat, sukses selalu untuk Bapak. Jangan lupa teman-teman nonton di sini, subscribe and like. Cukup cerita untuk kita. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akhiri masker.